Halo sahabat Bones, kembali lagi bersama gue di Case Bones Movie. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat kalian yang telah stay tune di channel ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas kisah mengerikan dari seorang ilmuwan yang bertugas di tengah gurun, yang mana film ini berjudul The Bone Snatcher. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai moyan di tengah gurun, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai channel ini jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Film ini diawali dengan kegiatan sekelompok ilmuwan yang sedang sibuk mencari lokasi terbaik untuk menambang batu ali. Kemudian, si subur yang bernama Cliff memberitahu rekan-rekannya jika ia merasakan getaran yang berasal dari bawah tanah. Di tengah perjalanan, Harvey merasa ngeri saat melewati sebuah daerah yang dimana terpampang tengkorak-tengkorak, seolah-olah mereka memasuki tempat yang terlarang. Saat mereka sampai di sebuah tempat, mereka pun heran saat melihat gundukan aneh yang berada di tengah gurun. Lantas, Harvey yang penasaran berniat untuk membongkarnya. Oh my god! Rupanya di dalam gundukan itu terdapat sesosok makhluk mengerikan. Kira-kira makhluk apakah itu? Singkat cerita, seorang ilmuwan bernama Jack baru tiba di gurun tersebut. Ia ditugaskan untuk menganalisa sistem pertambangan di wilayah ini. Ketika sedang menunggu jemputan, Jack heran dengan seorang abah-abah. Tak lama kemudian, mobil jemputan pun tiba. Jack dihampiri seorang pria bersetelan ormas yang bernama Carl dan mengajaknya untuk OTW. Singkat waktu, setelah melakukan perjalanan jauh, ia langsung melakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas kewes yang bernama Mickey. Di tengah pemeriksaan, Mickey penasaran dengan alat yang dibawa Jack. Lantas Jack mengatakan jika alat ini berfungsi sebagai alat pendeteksi objek serta zat asam yang berada di bawah tanah. Singkat waktu, Jack langsung diajak Mickey untuk pergi. Rupanya, mereka akan melakukan ekspedisi guna mencari rekan-rekannya yang hilang saat bertugas. Di tengah perjalanan, Jack menanyakan jarak tempuh yang akan mereka tuju, hingga Andres menjawab mereka akan menempuh jarak sekitar 100 km, menembus panasnya gurun. Singkat waktu, Mickey melihat sesuatu dan meminta Magna untuk berhenti terlebih dahulu. Setibanya di lokasi, sontak saja mereka syok parah melihat dua tengkorak diduga jasad Cliff dan Powell. Mereka heran tidak menemukan jasad Harvey. Di tengah keheranan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dipanggil oleh si Asep yang menemukan jejak kaki di tengah gurun. Sontak saja, Asep heran dengan bentuk jejak kaki yang semakin lama semakin aneh. Saat sampai tempat terlarang, Jack pun kepo. Namun si Asep berkata, jika benda ini merupakan tanda dari suku Rorombehen, sebagai tanda tempat ini sangat berbahaya. Lantas si Asep pun mengajak semua orang untuk pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan, Carl memberitahu agar segera mengirimkan tim forensik. Lagi-lagi mereka menemukan seonggok jasad. Lantas Andres menduga, mungkin jasad ini merupakan tengkorak si Harvey. Di tengah penasaran dengan apa yang terjadi, Carl bersikeras untuk menyelidiki kejadian ini. Dan karena hari mulai poek, mereka pun memutuskan untuk molor di tempat ini. Jack yang tak bisa molor malah pelanga-pelongo di tengah malam. Di tengah kegabutan, Jack dihampiri Mickey. Kemudian Mickey pun berniat kembali ke mobil, sedangkan Jack yang susah molor berniat luntang-lantung sambil membawa alat pendeteksi. Betapa syoknya Jack saat melihat makhluk jangkung badak menghampirinya. Dan saat semua orang terbangun,
Tiba-tiba Mickey kaget melihat jasad si Harvey menghilang begitu saja. Di tengah adu bacot yang terjadi, si Asep berkata jika dirinya merupakan warga asli dan kejadian ini merupakan ulah dari sosok bernama Tokolos, di mana menurut dunia percenahan, makhluk itu merupakan Dewi Pasir yang suka memangsa apa saja guna diambil tulangnya. Ah, nu bener. Mereka yang pusing berteori memutuskan untuk melanjutkan penelusuran di esok hari. Di keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan penelusuran. Dengan mengikuti jejak kaki aneh, dirasa sudah dekat dengan target, mereka langsung berlari di atas bukit pasir. Apaan tuh? Bisa kita lihat sosok makhluk hidung lompatan tak tentu arah. Aneh sekali, makhluk itu buyar setelah kena headshot. Kal memutuskan untuk bergegas guna mengeceknya. Di saat pengecekan, mereka pun semakin heran saat hanya menemukan tengkorak Harvey. Suwe sekali, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi malah koslet dan meledak. Lantas Andres yang lulusan SMK mengatakan butuh waktu sekitar 1 minggu untuk memperbaiki kerusakan mobil ini. Untuk sementara waktu mereka memutuskan untuk camping di tempat ini sampai bantuan berinisiatif untuk menyusulnya. Singkat waktu, Andres yang kelelahan berjaga meminta Asep untuk menggantikannya. Saat Andres bersiap untuk molor, si Asep yang sedang berjaga tak menyadari jika alat pendeteksinya terus berbunyi. Oh my god, bagaikan ikan asin, sontak saja Asep panik saat melihat Andres dikerubuni gerombolan semut aneh. Dirasa tembakan gak berefek, Kal mencoba untuk membakar semut-semut itu. Dirasa situasi sudah aman, mereka mulai mengobati Asep yang mulai ngagibrik-gripu. Lagi-lagi, alat Jack mendeteksi sesuatu. Lantas untuk berjaga-jaga, Jack menyiram bensin di sekitar mobil. Yang ternyata, makhluk itu merupakan semut yang berkoloni dan menggunakan tengkorak sebagai inang. Setelah kejadian tak manuk akal yang mereka alami, Kal mempunyai rencana untuk meminta bantuan. Namun di sini Magna tidak bisa ikut, karena dirinya akan menjaga si Asep yang ngagibrik-gripu. Di keesokan harinya, mereka menempuh perjalanan panjang di tengah panasnya matahari. Di tengah perjalanan, alat itu mendeteksi semut yang mengerubuni tengkorak hewan. Jack baru menyadari jika semut itu mengandung asam sehingga bisa terdeteksi. Di tengah kebingungan, Kal melihat badai pasir yang mengarah ke tempat itu. Setelah diterjang badai pasir, mereka mulai mengecek perbekalan. Dan sialnya, jerigen yang mereka bawa bertumpah-tumpah. Tak hanya itu, alat Jack pun mulai tak berfungsi. Mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Baru saja istirahat, mereka mendengar suara-suara yang aneh. Lalu tiba-tiba, sontak mereka pun kaget ketika melihat si semut itu telah menguasai tubuh Magna. Di keesokan harinya, untungnya mereka masih selamat. Sesampainya di tempat mobil Harvey, Jack pun penasaran dengan lubang yang menganga. Dan setelah dicek, Jack merasa tempat ini merupakan sarang semut. Namun,
Dilihat dari bentukannya, semut ini bukan spesies semut biasa. Mereka pun menduga jika semut ini sudah berumur jutaan tahun. Tiba-tiba mereka mendengar suara Johan. Ternyata Johan nyusul setelah 2 hari tak mendapat kabar dari tim ekspedisi. Johan yang melihat tulang-tulang berserakan, ia menduganya jika mereka telah menghabisi rekan-rekannya. Mereka mulai menceritakan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Johan yang tak percaya akan tetap menahan mereka atas tindakan pembunuhan. Sesaat kemudian, Jack merasa jika semut-semut ini akan berbahaya. Mendengar hal itu, Mickey pun mencegahnya untuk melakukan hal bodoh dan sebaiknya pergi dari tempat ini. Setibanya di tambang tua, mereka pun segera masuk dan meninggalkan Johan sendirian. Setelah menyalakan generator, membuat tambang gak poek-poek amat. Mereka bergegas melakukan pencarian. Dan sesuai prediksi, koloni semut-semut itu berada di tempat ini. Saat Carl dalam bahaya, Jack langsung memancing perhatian si makhluk. Sontak Carl terkesan dengan Jack yang bisa menjatuhkan si makhluk. Namun tiba-tiba saat pertambangan akan rubuh, Mickey mengajak Jack untuk kabur. Akan tetapi, Jack menemukan ratu koloni semut ini. Lantas Mickey meminta Jack untuk segera menghabisinya. Akhirnya mereka bisa berhasil keluar dari pertambangan. Dirasa teror ini sudah berakhir, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Dan Jack mengatakan jika ia akan pensiun sebentar lagi. Hingga obrolan mereka pun terhenti karena ada gokar yang menjemputnya. Bagaimana? Film ini cukup mengerikan bukan? Setelah menemukan tangkurak-tangkurak para penambang, rupanya kematian mereka dilakukan oleh si koloni semut-semut. Hingga di akhir cerita, Jack berhasil meniti ratu semut dan hanya menyelamatkan Mickey dan Jack saja.